Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi hari ini di waktu pembelajaran akuntansi pemerintah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melakukan preview dari akuntansi pemerintahan, di mana di sini kita akan belajar siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam akuntansi pemerintahan dan apa sih akuntansi pemerintahan itu? Langsung saja ya. Ya, akuntansi pemerintahan itu merupakan suatu proses dari pengidentifikasian, pencatatan, pembukuan, pengikhtisaran, dan akhirnya dilakukan pelaporan atas kejadian keuangan yang terjadi pada lembaga-lembaga pemerintah. Nah, definisi ini itu kita bisa dapatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi, akuntansi pemerintahan ini seperti akuntansi pada umumnya, yaitu diawali dengan proses pengidentifikasian untuk dilakukan pencatatan bukti transaksi dan diakhiri dengan pelaporan dan interpretasi dari laporan tersebut. Nah, dari paparan pengertian akuntansi pemerintah tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa akuntansi pemerintah ini inputnya adalah berupa transaksi keuangan dari lembaga pemerintah. Dan nanti outputnya itu akan berupa laporan keuangan. Hampir sama ya seperti akuntansi komersial atau akuntansi yang sudah kalian pelajari di mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang. Hanya saja bedanya ini terjadinya di lembaga pemerintah. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam akuntansi pemerintah, yang pertama ada entitas akuntansi, lalu yang kedua ada entitas pelaporan. Entitas akuntansi ini merupakan entitas pengguna anggaran dan dia itu harus melaksanakan proses akuntansi dari mulai identifikasi transaksi sampai menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digabungkan di entitas pelaporan. Jadi dia tugasnya menyusun laporan akuntansi yang nantinya berwujud sebagai laporan keuangan, lalu dia akan menyerahkan kepada entitas pelaporan sebagai lembaga yang ada di atasnya. Untuk entitas akuntansi ini kita juga bisa menyebutnya SKPD. Nah, satu lagi ada yang namanya entitas pelaporan. Entitas pelaporan ini merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Nah, jadi nanti hasil laporan yang dibuat oleh entitas akuntansi akan dikumpulkan di entitas pelaporan untuk dijadikan satu laporan yang utuh. Seperti itu. Nah, entitas pelaporan ini bisa juga kita sebut sebagai PPKD. Sekarang mungkin di pikiran kalian timbul pertanyaan, apa sih SKPD dan PPKD itu? SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang merupakan pengguna anggaran. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, SKPD ini merupakan entitas akuntansi. Lalu yang termasuk ke dalam SKPD adalah sekretariat daerah, dinas-dinas daerah, pamong praja, dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah. Juga ada lembaga-lembaga lain yang merupakan penyesuaian dari kebutuhan daerah itu sendiri. Nah, Ibu contohkan di daerah kita yaitu Kabupaten Cianjur. Nah, Kabupaten Cianjur ini merupakan pemerintah daerah atau kita bisa juga sebut sebagai PPKD. Nah, di bawah dari pemerintah Kabupaten Cianjur terdapat dinas-dinas daerah dan lembaga-lembaga daerah. Contohnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan dinas-dinas lainnya yang kita bisa sebut sebagai SKPD
atau pengguna anggaran atau entitas pelaporan yang nantinya harus menyerahkan laporan keuangan kepada PPKD atau pemerintah Kabupaten Cianjur. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dia itu merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang juga bertugas sebagai pengelola anggaran dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Adapun yang termasuk ke dalam PPKD ini adalah kepala daerah masing-masing daerah. Segitu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami. Adapun tugas kalian hari ini, silahkan lakukan resume untuk materi yang sudah kalian simak. Resumenya tuliskan di kolom komentar video ini. Adapun resume tersebut nanti akan menjadi syarat kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.